Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Izin memperkenalkan diri, nama Hasna Afifa dari Prodi Pendidikan Kimia dengan NPM 2113023-032 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Undang-Undang Kepramukaan. Baiklah, langsung saja kita ke materinya, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang A. Bahwa pembangunan kepribadian ditujukan untuk mengembangkan potensi diri serta memiliki akhlak mulia, pengendalian diri, dan kecakapan hidup bagi setiap warga negara demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. B. Bahwa pengembangan potensi diri sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam berbagai upaya penyelenggaraan pendidikan, antara lain melalui gerakan pramuka. C. Bahwa gerakan pramuka selaku penyelenggara pendidikan kepramukaan mempunyai peran besar dalam pembentukan kepribadian generasi muda sehingga memiliki pengendalian diri dan kecakapan hidup untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. D. Bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini belum secara komprehensif mengatur gerakan pramuka. Yang E. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf A, huruf B, huruf C, dan huruf D, perlu membentuk undang-undang tentang gerakan pramuka. Mengingat pasal 20, pasal 20A ayat 1, pasal 21, pasal 28, pasal 28C, dan pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dengan persetujuan bersama, Dewan Perwakilan Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia memutuskan menetapkan Undang-Undang tentang Gerakan Pramuka. Bab 1, Ketentuan Umum. Pasal 1, dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan 1. Gerakan Pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Yang kedua, pramuka adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan Satya Pramuka dan Dharma Pramuka. Yang ketiga, kepramukaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan pramuka. Dan yang keempat adalah pendidikan kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan pengalaman nilai-nilai kepramukaan. Yang kelima, gugus depan adalah satuan pendidikan dan satuan organisasi terdepan penyelenggara pendidikan kepramukaan. Yang keenam, pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan adalah satuan pendidikan untuk mendidik, melatih, dan memberikan sertifikasi kompetisi bagi tenaga pendidik kepramukaan. 7. Satuan Komunitas Pramuka adalah satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan yang berbasis antara lain profesi, aspirasi, dan agama. 8. Satuan Karya Pramuka adalah satuan organisasi penyelenggara pendidik kepramukaan bagi peserta didik sebagai anggota muda untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pembinaan di bidang tertentu. 9. Gugus Dharma Pramuka adalah satuan organisasi bagi anggota pramuka dewasa untuk memajukan gerakan pramuka. Ke-10, Kuartir adalah satuan organisasi pengelola gerakan pramuka yang dipimpin secara kolektif pada setiap tingkatan wilayah. 11. Majelis Pembimbing adalah dewan yang memberikan bimbingan kepada satuan organisasi gerakan pramuka. 12. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 13. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 14. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan pemuda. Yang selanjutnya yaitu Bab 2, Asas, Fungsi, dan Tujuan. Pasal 2, Gerakan Pramuka berasaskan Pancasila. Pasal 3, Gerakan Pramuka berfungsi sebagai wadah untuk mencapai tujuan pramuka melalui pendidikan dan pelatihan pramuka,
pengembangan pramuka, pengabdian masyarakat dan orang tua, serta permainan yang berorientasikan pada pendidikan. Pasal 4. Gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun negara kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup. Selanjutnya, bab 3, pendidikan kepramukaan. Bagian ke-1, dasar, kode kehormatan, kegiatan, nilai-nilai, dan sistem among. Pasal 5. Pendidikan kepramukaan dilaksanakan berdasarkan pada nilai dan kecakapan dalam upaya membentuk kepribadian dan kecakapan hidup pramuka. Pasal 6. 1. Kode kehormatan pramuka merupakan janji dan komitmen diri serta ketentuan moral pramuka dalam pendidikan kepramukaan. 2. Kode kehormatan pramuka terdiri atas Satya Pramuka dan Dharma Pramuka. 3. Kode kehormatan pramuka sebagai dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan baik dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat secara sukarela dan ditaati demi kehormatan diri. 4. Satya Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berbunyi, "Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, dan ikut serta membangun masyarakat, serta menepati dasa dharma." Dharma Pramuka pasal 7. 1. Kegiatan pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan berlandaskan kepada kode kehormatan pramuka sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 2. 2. Kegiatan pendidikan kepramukaan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan spiritual dan intelektual, keterampilan, dan ketahanan diri yang dilaksanakan melalui metode belajar interaktif dan progresif. 3. Metode belajar interaktif dan progresif sebagaimana dimaksudkan pada ayat 2 diwujudkan melalui interaksi, pengamalan kode kehormatan pramuka, kegiatan belajar sambil melakukan kegiatan yang berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi, kegiatan yang menantang, kegiatan di alam terbuka, kehadiran orang dewasa yang memberikan dorongan dan dukungan, penghargaan berupa tanda kecakapan, dan satuan terpisah antara putra dan putri. 4. Penerapan metode belajar sebagaimana dimaksudkan pada ayat 2 disesuaikan dengan kemampuan fisik dan mental pramuka. 5. Penilaian atas hasil pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat 2 dilaksanakan dengan berdasarkan pada pencapaian persyaratan kecakapan umum dan kecakapan khusus serta pencapaian nilai-nilai kepramukaan. 6. Pencapaian hasil pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dinyatakan dengan sertif atau tanda kecakapan umum dan kecakapan khusus. Pasal 8. 1. Nilai kepramukaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 mencakup A. Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. B. Kecintaan pada alam dan sesama manusia. C. Kecintaan pada tanah air dan bangsa. D. Kedisiplinan, berani, dan kesetiaan. E. Tolong-menolong. F. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. G. Jernih dalam berpikir, berkata, dan berbuat. H. Hemat, cermat, dan bersahaja. Dan I. Rajin dan terampil. 2. Nilai kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan inti kurikulum pendidikan kepramukaan. Baiklah, sekian materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.